Hai, jumpa lagi bersama Mujiano Evodio. Hari ini kita akan belajar tema perubahan sosial budaya. Hari ini kita belajar dengan teknik tanya jawab ya. Jadi ketika Pak Muji bertanya, kalian langsung menjawab. Kalau belum langsung, jangan khawatir ya. Nanti di akhir video diulang lagi dari awal. Semakin durasinya cepat menjawab, tandanya kalian sudah berkali-kali belajar. Saya yakin kalau kamu berkali-kali belajar, nggak mungkin dong nggak pinter, betul kan? Oke, mari kita dukung kalian supaya kalian bisa membahagiakan orang tua. Pak Muji hari ini mau tanya jawab tentang perubahan sosial budaya. Ayo kita belajar dengan tema ini, langsung menjawab. Sudah siap? Mari kita mulai. Penemuan mobil merupakan contoh titik-titik. Nah, lama ya? Oke, enggak apa-apa, lama enggak apa-apa. Karena kan masih masih awal. Nanti kalau sudah diulang 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, unlimited pokoknya. Untuk diri sendiri jangan cetil-cetil ya. Jangan medit-medit, belajarnya berkali-kali ya. Kalau belum cepat, oke nanti diulang lagi. Baiklah, penemuan mobil merupakan contoh dari discovery ya. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat disebut, nah ya, kalau lama ya nanti diulang lagi. Terima kasih untuk yang cepat jawab. Kamu memang hebat dong ya. Ya, mungkin semangatmu yang suka belajar ini membuat prestasimu bisa maksimal ya. Kami, Ibu Bapak gurumu mendukung kalian untuk jadi anak hebat. Ayo anak-anak, kita tunjukkan ke orang tua bahwa kita bisa jadi anak hebat ya. Jadi kebanggaan supaya orang tua kita ya awet muda lah, seperti Pak Muji ya. Pak Muji masih 17 tahun. Baik, kita lanjutkan. Kok dibalik, kata siapa dibalik 71? Wah, ketuaan dong, ketuaan. Masih 17. Oke. Ya, jawabannya disebut adalah faktor internal. In itu artinya dalam. Ya, kalau kamu bahasa Inggris kan hafal tuh ya. Ada in, ada exit. Jadi in itu masuk. Jadi faktor internal, faktor dari dalam. Gampang kan? Oke, kita lanjut. Pihak-pihak yang merencanakan atau mempelopori perubahan di masyarakat dikenal dengan istilah 1, 2, 3. Wah, jangan lama-lama ya. Jadi begitu selesai langsung dijawab. Pak, aku belum bisa Pak. Enggak apa-apa. Nanti diulang lagi 5 kali, 10 kali, 20 kali. Mosok sih enggak hafal-hafal ya. Tembok itu digempuri sedikit lama-lama hancur ya kan. Batu karang yang keras itu dikenai air setetes, lama-lama bolong, rusak ya toh. Maka dari itu, ayo jangan putus asa. Yang rajin, saya yakin pasti berhasil ya. Yang rajin, jer basuki mowo beyo. Jawabannya apa? Jawabannya agent of change ya. Tulisannya agen pakai T, of change ya. Jangan salah tulisannya ya. Baik, kita teruskan. Kehidupan terasing atau kehidupan yang terisolir, tidak berinteraksi dengan dunia luar, akan menyebabkan pola pikir masyarakat menjadi apa ya? Menjadi statis, tidak berubah ya. Seperti peribahasa apa ya? Oh ya, kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung ya, yang enggak tahu apa-apa, enggak tahu dunia luar. Ya, baik, kita teruskan nomor berikutnya. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi akan mengubah pola pikir masyarakat cenderung berpikir yang bagaimana? Ya, seperti kalian lah. Kalian kalau pinter kan ya nggak mungkin hoax deh ya. Nggak mungkin melanjutkan berita hoax. Papa mamahmu juga sama kan? Jadi kalau kamu cerita tidak benar, pasti papa mama akan curiga. Mosok, atau mungkin menyukurkan kamu. Syukur kamu, dimarahi Pak Muji kamu. Salahmu sendiri, ya kan? Nah, itu tergantung pendidikan dari orang tua kita, tergantung pendidikan dari kita, tergantung pendidikan masyarakat. Jadi kalau pendidikan masyarakat tinggi, maka mengubah pola pikir masyarakat, berpikirnya bagaimana? Gampang kan? Berpikir yang rasional, yang objektif. Jadi rasional itu masuk akal. Kebalikannya ya irasional, yang tidak masuk akal.
Objektif itu berdasarkan objek, berdasarkan yang dinilai. Objektif itu berdasarkan objek yang dinilai, ya kan? Yang dinilai apa? Kalau yang dinilai ulangan ya berdasarkan ulangan. Pak Muji aku salah 0, Pak Muji dapat 100. Tapi aku anak nakal, Pak Muji nggak peduli. Nggak peduli kamu nakal atau tidak, kalau salah 0 ya dapat 100. Sebaliknya kalau kamu salah semua, ya dapat 0. Loh Pak Muji, papaku dengan Pak Muji loh bolo. Aku kan boleh Pak Muji, aku salah semua. Jangan 0 dong Pak Muji, tapi dikasih 100. Oh nggak bisa, ya kan? Objektif itu berdasarkan real, berdasarkan yang dinilai, bukan subjektif. Kalau subjektif berdasarkan orang nanti ya. Kasihan nanti kalau nggak dicintai guru, jelek ya nilainya, ya dimarahi terus saya ya. Jadi itu subjektif ya. Pak Muji lebih suka objektif, lebih suka real, lebih suka nyata apa adanya. Ya, kalian juga sama kan? Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Perpaduan dua kebudayaan sehingga menjadi kebudayaan baru disebut dengan istilah titik-titik. Nah, dua kebudayaan istilahnya apa ya? Nah, jawabannya adalah asimilasi. Jadi asimilasi itu menggabungkan ya dua kebudayaan ya. Berdasarkan arah perkembangannya, perubahan sosial ada dua, yaitu titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah pintar, progres dan regres. Progres itu semakin bagus. Dulu langannya 50, sekarang 60, besok 70, besok lusa 80, besok berikutnya lagi 90 dan 100. Itu progres ya, semakin meningkat. Kebalikannya regres ya, semakin turun. Dulu 80, kemudian berikutnya lagi dapat 70, berikutnya lagi dapat 60, berikutnya lagi dapat 50, lama-lama habis. Dan regres. Baik, kita lanjutkan. Pada umumnya, proses revolusi akan menyebabkan titik-titik di masyarakat. Nah, kenapa yo? Akan konflik ya. Jadi kalau ada revolusi biasanya mesti akan terjadi konflik. Ada yang setuju, ada yang tidak, ya kan? Setiap perubahan mesti ada konflik, ada enak, ada tidak. Biasanya belajar pakai buku. Sekarang ya kalau pakai HP terus, anak-anak main HP terus kan nggak belajar. Makanya Pak Muji masuk juga melalui HP. Ya, supaya kalian pegang HP-nya bukan untuk bermain melulu, pegang HP bisa untuk belajar. Makanya Pak Muji masuk melalui HP juga ya toh. Dari penjelasan guru di kelas sudah, dari buku, dari soal latihan, maka yang terakhir dari video pembelajaran. Ya, ini sebagai senjata terakhir ini. Senjata terakhir Pak Muji mendukung kalian untuk jadi anak hebat ya. Ayo kita saling mendukung, Pak Muji mendukung kalian, kalian juga mendukung Pak Muji. Jangan lupa, nanti di akhir video yang belum pernah subscribe, belum pernah like, dan belum pernah komen silahkan. Tetapi tidak wajib, sukarela. Baik, kita teruskan. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan, baik secara titik-titik maupun titik-titik. Nah, jawabannya? Oke, ada yang perubahannya cepat, ada yang perubahannya lambat. Seperti kalian dinasihati guru langsung berubah jadi baik. Tapi ada loh ya, beberapa temanmu yang lambat gitu ya. Sudah dinasihati, besok gini lagi. Belum perhatikan, belum perhatian, belum mengerjakan tugas, kemudian lupa tanda tangan, dan lupa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi ada yang pinter, sudah berubah. Saya tahu di kelas 6A juga ada, 6B, 6C, 6D, dan juga di sekolah-sekolah lain juga sama. Pasti ada yang cepat berubah jadi anak baik, patuh pada guru, patuh pada orang tua, tapi ada juga perubahannya lambat. Belum menunjukkan ya perubahan yang signifikan lah. Kami belum melihatnya. Maka dari itu ayo anak-anak ya, ayo kita tunjukkan bahwa kalian perubahannya cepat, bukan yang lambat ya. GPL gak pakai lama. GPL gak pakai lama. Setuju ya? Ayo segera berubah jadi anak baik. Selanjutnya, penduduk yang heterogen itu macam-macam. Dapat mempercepat terjadinya titik-titik. Ya, semakin heterogen berarti perubahan sosial budayanya semakin cepat.
ya. Jadi agamanya macam-macam, pendidikannya macam-macam, latar belakangnya macam-macam, sukunya macam-macam, justru gampang terjadi perubahan, ya. Ya ada baik dan ada tidak baiknya. Semua perubahan bisa baik, bisa juga tidak baik. Kita lanjutkan nomor berikutnya, perubahan sosial terutama di bidang nilai. Nilai di sini bukan angka ya, tapi nilai-nilai kebaikan. Sekarang ini banyak difasilitasi oleh titik-titik. Jawabannya adalah media massa, ya kan? Dengan media massa kan kita gampang terpengaruh. Oh, harus baik. Oh, kalau kita narkoba di penjara. Oh, kalau kita melanggar aturan kena sanksi. Jadi itu bisa mengubah kita jadi anak baik. Ya, waduh aku mau narkoba aku, nanti masuk penjara. Nah, ya bagus. Ya, dipengaruhi oleh media massa. Tapi kalau di media massa disiarkan narkoba enggak apa-apa, di penjara cuma 1 hari. Ya, akhirnya orang-orang coba-coba, ya kan? Itulah hal yang baik dan hal yang tidak baik. Bisa pengaruh baik, bisa juga pengaruh tidak baik. Seperti halnya pisau. Pisau pengaruhnya baik, bisa menolong mamah, merajang berambang, memotong sayur, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, pisau juga bisa untuk kejahatan, ya. Mosok semua pisau harus dilenyapkan. Semua pisau harus diserahkan polisi, karena pisau berbahaya. Ya memang, tapi kan kalau diserahkan polisi nanti mamah masaknya gimana? Ya kan? Nah, ya mari kita jadi orang yang baik. Jadi anak yang baik. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan contoh revolusi dengan didukung oleh adanya titik-titik. Nah, jawabannya adalah momentum yang tepat. Jadi ada kegiatan yang tepat, yaitu kegiatan vacuum of power. Tidak ada yang jajah, yo mumpung Jepang menyerah pada sekutu karena dibom atom. Tanggal 6 Hiroshima, tanggal 9 Nagasaki, yuk kosong yuk, tidak ada yang jajah. Nah itu ya, vacuum of power, tidak ada yang jajah. Jadi momentumnya tepat. Seperti kalian minta uang pada papa, tapi pas papa senyum, pas papa gembira, wah tentu dapat uang dong dari papa, ya kan? Jadi momentumnya harus pas. Kalian minta uang papa, kondisi ulanganmu jelek, papa sedang mikir pekerjaan, ya kamu nggak dapat sangu, kira-kira dapat damprat iso-iso, ya kan? Nah, jadi momentumnya tepat. Datang ke orang tua dengan menunjukkan nilai bagus, pas orang tua lagi santai, terus minta uang, jangankan 10.000, kira-kira lebih dari 10.000 diberi kamu, ya kan? Kalau momentumnya tepat, ya. Baik, saya lanjutkan. Sekolah online ya merupakan perubahan sosial yang terjadi karena dipengaruhi oleh faktor apa ya? Sekolah online ya, seperti sekarang ini ya. Ya, pada pandemi itu waduh online semua 100%. Tapi kalau sekarang sudah gabungan antara online dan offline. Online-nya bisa melalui video pembelajaran seperti ini di sore hari, di malam hari, di pagi hari, jam 5, jam 4 mungkin ya, saat subuh. Kalian bisa belajar. Sewaktu-waktu bisa. Pak Muji menemani kamu di rumahmu ya, toh? Menemani bimbelmu di rumahmu. Ya, nggak harus datang ke sekolah. Bahkan di WC pun Pak Muji siap, kamu sambil mendengarkan penjelasan saya di WC, di kamar, di ruang tamu, dimanapun Pak Muji siap untuk menemani kalian belajar. Adalah faktor apa namanya? Ya, faktor teknologi. Kita teruskan. Penemuan ide baru, misalnya ide dari listrik oleh Thomas Alva Edison, telepon oleh Marconi, merupakan contoh dari bentuk apa ya? Gara-gara orang pinter ini loh. Gara-gara penemu-penemu ini loh. Tidak seperti Pak Muji. Pak Muji penemu dompet jatuh. Ada dompet jatuh, Pak Muji menemukan. Ada uang jatuh, Pak Muji menemukan. Uangnya siapa ini jatuh? Nah, Pak Muji menemukan ya. Itu beda ya. Yaitu jawabannya adalah invensi. Berikutnya, perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan yang besar apabila mengubah apa? Jadi perubahannya besar kalau mengubah struktur sosial. Jadi perubahannya bisa pengaruh ke struktur sosial semua orang. Berarti perubahannya besar. Dengan adanya HP ini struktur sosial berubah drastis. Ya, pasar aja pindah masuk HP, bank juga pindah masuk HP, pesan makan bisa pindah masuk HP, semua bisa masuk HP. Jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Ya, dengan adanya HP, barang dekat bisa jadi jauh. Dengan adanya HP, barang jauh bisa jadi dekat.
Salah satu penghambat perubahan sosial adalah sikap a priori. A priori artinya apa ya? A priori, alah, bagaimana Pak Muji video ini bisa meningkatkan saya Pak Muji? Saya nggak pernah belajar, apalagi bijiku ya elek terus. Mesti no, nggak pernah belajar ya mesti elek, ya kan? Jangan a priori ya, kita ambil positifnya lah. Ya, di balik negatif seseorang itu mesti ada positifnya. Kita ambil positifnya. Ngapain ngambil negatifnya ya? Papamu ngasih Pak Muji uang 100.000 dengan 10.000, ya Pak Muji pilih sing 100.000 ya. Mamamu ngasih jajan sing enak karo jajan sing gak enak, sing dipilih Pak Muji, pilih salah satu. Ya Pak Muji pilih sing enak dong, ya kan? Ya kan? Ya memang ya manusiawi sekali. Jadi jangan sampai kita sinis. Jangan sampai kita a priori, jangan sampai kita ya menganggap jelek lah. Jawabannya adalah curiga terhadap hal yang baru. Ya, jadi tidak boleh curiga, ya negative thinking. Tidak boleh kita ambil positifnya. Oke? Munculnya penemuan baru bidang teknologi adalah contoh munculnya perubahan sosial. Karena faktor apa teknologi itu? Karena faktor eksternal, jadi faktor dari luar, bukan dari dalam kita. Kalau dari dalam kita ya yang ada di otak kita ya, ide-ide yang ada di otak kita. Tapi kalau dari luar berarti eksternal. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjutkan. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu adanya apa di masyarakat itu sendiri? Yaitu adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan konflik maka bisa terjadi hal-hal yang positif, bisa menjadi hal-hal yang negatif juga, bisa terjadi perubahan. Jadi perubahan itu gara-gara konflik bisa. Gara-gara kamu bertengkar dengan temanmu, akhirnya masing-masing bisa jadi baik. Kamu ya jadi baik, dia juga bisa jadi baik. Jadi kadang-kadang konflik perlu untuk membuat kita semakin dewasa, semakin matang dalam menghadapi masalah-masalah. Ya, konflik itu kita terima aja ya, kita jalani aja. Jangan sampai stres. Waduh Pak Muji stres aku konflik, nggak apa-apa. Konflik itu melatih kita untuk menjadi ya, tahan banting. Ya, pikiran anak-anak semakin dewasa lagi. Penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat berkaitan dengan demografi adalah bertambah atau berkurangnya apa? Demografi itu apa toh? Nah, demografi tentang kependudukan. Ya pasti kependudukan. Penduduk itu kalau banyak yang lahir, ya penduduknya bertambah. Kalau banyak yang mati, ya mortalitas ya berkurang. Natalitasnya 1 orang yang lahir, mortalitasnya 1 juta karena pandemi ya, karena COVID mau mati kabeh ya misalnya ya otomatis penduduknya berkurang. Ya, 2 tahun lalu kan banyak yang meninggal kan ya, yang meninggal banyak sekali. Setiap saat ambulan lewat, penduduk berkurang. Pasti berkurangnya banyak karena yang meninggalnya banyak, yang lahir sedikit, yang meninggal banyak ya. Kalau yang lahir sedikit, natalitasnya sedikit, mortalitasnya banyak, ya penduduk berkurang. Contoh di kelasmu ada 24 anak, yang pindah keluar SD 1 anak. Terus yang pindahan dari luar pulau masuk ke kelasmu ada 10 anak. Oh, penduduknya bertambah. Ya, 24 kurang 1 tinggal 23, 23 ketambahan 10. Waduh, menjadi 33 ya. Nah, itu ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau yang masuk datang banyak ya penduduknya bertambah. Kalau yang keluar banyak ya berkurang ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Bila dalam demografi banyak kelahiran dibanding kematian, maka jumlah penduduk akan, nah tadi sudah diterangkan Pak Muji. Jadi kalau kelahirannya banyak dibanding kematian, nah apa yang terjadi? Dalam demografi banyak kelahiran, lahir. Sing mati siji tok. Otomatis akan bertambah ya. Banyak yang lahir bertambah. Bila angka natalitas lebih rendah daripada mortalitas, maka jumlah penduduk akan angka natalitas berarti angka kelahiran. Kelahirannya sedikit, sing lahir siji. Daripada mortalitas kematian.
sing mati 1000 misalnya ya. Penduduk kota Kediri yang lahir 1 misalnya, yang mati 1000 ya, entek ya, otomatis akan berkurang ya. Itulah kelemahan-kelemahan kalau banyak lahir atau banyak mati. Masing-masing ada enak dan ada tidaknya ya, pasti ada efeknya, efek ekonomis, efek kependudukan, efek pekerjaan, efek konsumsi ya. Kalau penduduknya habis, nanti yang beli-beli juga habis ya, enggak ada nanti ya, berkurang. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi yang menggambarkan perbedaan yang mencolok antara golongan titik-titik dengan warga yang titik-titik. Jawabannya adalah kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial itu waduh bisa tukaran ya. Golongan apa dengan apa? Nah, golongan kaya dengan miskin. Yang kaya semakin kaya, nggak pernah beramal kepada yang miskin semakin miskin, maka selisihnya jauh sekali. Yang kaya 100%, yang miskin 0%, selisihnya 100. Coba kalau yang kaya mengurangi persepuluhan, sehingga tidak 100%, tinggal 90%. Yang miskin dapat 10%, nah, sehingga 90 dikurangi 10 loh, selisihnya loh cuma 80. Ya kan? Jadi kaya dengan miskin saling berbagi, sehingga yang kaya kekayaannya berkurang, yang miskin kekayaannya bertambah. Sehingga selisihnya jauh. Kaya dan miskin selisihnya jadi dekat. Tidak 100 tapi menjadi 80. Jadi sama-sama enak. Si kaya ya enak, bisa beramal, si miskin ya senang dapat amal dari orang lain ya. Yang kaya pasti ada di atasnya langit, ada langit lagi. Yang miskin juga gitu. Pak, saya miskin Pak, tapi yang lebih miskin juga masih ada ya. Di atasnya langit masih ada langit. Di bawahnya tanah masih ada tanah. Di atasnya langit masih ada langit. Di bawahnya tanah masih ada tanah. Bingung ya apa ya? Ya itu tadi loh yang Pak Munci katakan. Kita lanjutkan perubahan sosial yang dilakukan melalui transformasi dari kehidupan masyarakat yang tradisional menjadi modern. Disebut apa ya? Nah, typo itu belum ada spasinya ya. Dari modern, tradisional jadi modern. Disebut apa? Dulu tidak ada apa-apa, tidak ada alat-alat canggih. Sekarang ada alat-alat canggih. Waduh, malah modern ya. Istilahnya apa? Pinter. Istilahnya modernisasi. Penemuan baru yang direncanakan secara matang dan banyak terjadi di masyarakat adalah di bidang apa? Banyak terjadi sekarang ini lagi gencar-gencarnya adalah teknologi. Dengan teknologi semuanya bisa berubah dengan cepat. Salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah sikap masyarakat yang sangat apa ya? Penghambat itu. Ya tradisional, ya enggak mau maju ya. Pak Muji males buat video, untuk apa buat video? Capek, lelah, harus buat PowerPoint, harus suara, harus ekspor, harus edit. Nanti terakhir harus upload. Waduh, lama sekali ya. Ribet ya. Memang kadang-kadang membuat kita putus asa untuk tidak mau berkembang. Anak-anak juga gitu, mau belajar nilainya kok jelek terus aras-arasan belajar ya kan? Oh, jangan, tambah jelek nanti. Wis nilainya jelek nggak belajar, tambah parah. Maka dari itu sikap pemikiran tradisional harus kita lenyapkan karena itu faktor penghambatmu. Ya, faktor penghambatmu untuk jadi anak hebat ya. Ayo kita tinggalkan. Kita jadi anak yang modern, anak yang lebih baik. Selanjutnya, faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan sosial adalah perkembangan apa? Faktor paling besar yaitu faktor teknologi. Tadi sudah dikatakan, teknologi dampaknya besar sekali. Gara-gara HP, pasar bisa masuk HP, bank bisa masuk HP, ATM bisa masuk HP. Semuanya masuk HP ya. Beli apapun dari HP. Kirim uang bisa pakai HP. Nggak usah datang ke bank, nggak usah datang ke ATM. Alasan terjadinya perubahan sosial dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah ingin meningkatkan apa?
Nah, ini kesejahteraan ini. Ya, semua orang kan pengen sejahtera ya. Masa kita hidup di dalam jaring-jaring kemiskinan terus ya toh. Maka ini harus kita berantas ya, berantas kebodohan, perangi kemiskinan. Jawabannya adalah meningkatkan apa? Pendapatan per kapita ya. Pasti setiap orang pengen meningkatkan pendapatan per kapita, pengen meningkatkan gaji, pengen mendapatkan tambahan keuangan supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Selain itu, dengan adanya kekayaan, kita juga bisa berbagi. Ya, jangan sampai sudah kaya cetil ya. Kaya cetil penuh perhitungan ya boleh, penuh perhitungan boleh. Tapi kalau terlalu ya akhirnya tetangganya tahu, bahkan saudaranya sendiri lo tahu. Ya, boleh berhemat, boleh perhitungan boleh, tapi kalau terlalu ya terlalu gegem gitu ya nanti ada efeknya. Ada efek tidak baik, entah efek ke keluarganya, entah efek ke anaknya, entah efek ke berikutnya yang Pak Muji tidak tahu juga ya. Maka kita harus meningkatkan pendapatan per kapita dengan tujuan supaya bisa berbagi. Ya, saya harapkan besok anak-anak bisa hebat semua, ya, bisa kaya semua, sehingga kalian bisa berbagi, bisa menolong orang lain. Betapa bahagianya kalau kita bisa tangan di atas, ya kan? Tangan di atas itu bahagia. Ayo kita anak-anak bercita-cita ya, besok semuanya semoga bisa tangan di atas. Artinya memberi, akhirnya bersedekah, sodakoh, bisa amal, bisa persepuluhan, bisa kolekte, bisa persembahan, bisa memberi kepada orang-orang, bisa membahagiakan orang-orang. Termasuk orang tuamu juga loh ya, kita bahagiakan loh ya, besok jadi orang sukses. Selanjutnya, masyarakat yang mengalami berbagai perubahan dengan cepat dikatakan sebagai masyarakat apa? Masyarakat yang dinamis ya. Dinamis itu berubah. Kebalikannya statis, diam saja. Itu tembok itu diam saja toh. Loh, mau menang aja tadi. Tapi kalian kan dinamis toh, bisa berubah. Tempatnya bisa berubah, sikapnya bisa berubah. Berikutnya, munculnya sikap menolak atau menerima perubahan. Karena dalam masyarakat terhadap sikap bagaimana? Kok bisa menerima, bisa menolak? Karena senang dan tidak senang. Seperti kalian kalau senang belajar ya toh, loh, sudah belajar, senang belajar, tambah dapat nilai 100. Tapi kalau tidak senang, aduh, untuk belajar aja susah gitu ya. Kasihan orang tua harus manggil-manggil, ayo Mujiono belajar. Iya mah, iya tapi meneng, iya tapi tidak ya. Seperti apa, isolator ya. Isolator iso aku iso mengantarkan strom, isolator mengantarkan strom, tapi kenyataannya ndak ya. Iso tapi ora iso. Pada hakikatnya perubahan sosial merupakan perubahan yang titik-titik pada tiap masyarakat. Nah, perubahan yang bagaimana ya perubahan sosial itu? Ya, tentu perubahan yang pasti terjadi. Pasti kita bisa berubah. Berubah artinya apa? Mungkin dari jelek menjadi baik, dari kurang bagus menjadi bagus, dari pendapatan per kapitanya rendah menjadi naik sedikit. Nah, dari nilai kecil menjadi nilai besar, jadi tidak patuh menjadi patuh, jadi tidak belajar menjadi belajar. Ya, seperti ini kalian ini sudah pasti terjadi kan? Nah ini sudah langsung belajar ya, toh. Ini pasti terjadi, langsung belajar. Selanjutnya perubahan sosial diartikan sebagai progres bila mendatangkan bagi masyarakat yang luas. Mendatangkan apa progres itu? Progres itu kemajuan, jadi kebalikannya regres tadi. Jadi kalau maju terus berarti progres. Ulangannya dulu 80, sekarang 90, besok 95, besok lusa 100. Jadi progres, meningkat terus. Ya, ayo semua anak-anak wajib mengejar progres. Jangan sampai regres. Perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan dalam waktu yang relatif lama gitu ya, pelan-pelan lama, disebut jawabannya apa? Evolusi. Jadi evolusi pelan-pelan, kebalikan dari revolusi. Evolusi pelan, kalau revolusi cepat. Berikutnya, perubahan sosial dibagi dua berdasar waktu. Kalau berdasar waktu ya itu saya bul ya, saya cetak huruf besar supaya kelihatan ya. Kalau dasarnya waktu ada dua, yaitu lambat evolusi dan cepat atau
revolusi. Jadi kalau lihat waktunya, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang evolusi lambat, ada yang revolusi cepat. Berikutnya, perubahan sosial kalau berdasarkan sudut pandang. Jadi cara melihat. Sudut pandang itu cara melihat. Berarti ada dua, melihatnya berdasarkan dikehendaki, ya disukai, dan tidak dikehendaki. Pak Muji, rumahku dirusak Pak Muji, tapi dikehendaki oleh Papa Pak. Terasnya dibangun Pak, ruang tamunya dibangun Pak, kamar mandinya dibangun Pak. Nah itu berarti dikehendaki. Sedangkan yang tidak dikehendaki, misalnya sudah dibangun tiba-tiba terjadi gempa, retak, atau mungkin bahkan roboh, berarti ini tidak dikehendaki. Ya, jadi ada dua, dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Waduh, pengaruhnya gimana nih? Pengaruhnya menguasai orang sedikit atau orang banyak. Nah, berarti pengaruhnya ada dua juga, yaitu pengaruh yang besar, mempengaruhi banyak orang, dan pengaruh yang kecil. Jadi pengaruhnya bisa besar, bisa kecil. Berikutnya, perubahan sosial yang berdasarkan arah perkembangan. Arahnya bagaimana? Perkembangannya gimana? Perkembangannya membaik apa memburuk? Ya, arah perkembangan nilaimu juga gitu ya. Papa mamamu, orang tuamu ya melihat ya arah perkembangan nilaimu. Nilaimu 90 ke atas apa enggak? Nah, kalau sudah 90 ke atas ya kamu di zona aman lah ya, 90 ke atas. Tapi kalau kamu di bawah 80 ya, kurang dari 80 ya berarti zona tidak aman ya, perkembangannya kurang bagus. Jadi arah perkembangan ada dua, yaitu arah yang progres, yang semakin bagus, semakin baik, meningkat, dan kebalikannya regres, semakin rendah, semakin jelek. Terima kasih, terutama kalau kamu sudah subscribe, ya sudah like dan komen. Jangan lupa anak-anak, kalau belum bisa enggak apa-apa ya, diulang lagi dari awal ya, diulang-ulang. Saya yakin semangatmu yang tinggi akan membuahkan hasil. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Demikian telah belajar bersama Mujiono Evodio. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah.